Tomat merupakan tanaman sayuran dalam famili Solanaceae yang bisa tumbuh di segala tempat seperti lahan sawah, lahan tegal, dan lahan pekarangan. Tomat termasuk tanaman semusim yang berumur sekitar 4 bulan. Tomat dapat tumbuh dengan tinggi sekitar 1 hingga 3 meter. Tomat memiliki warna buah merah, kuning, dan hijau dan dapat dikonsumsi dengan proses olahan maupun mentah. Bunga tomat berjenis rumah satu dan termasuk bunga hermafrodit. Sekilas, bunga tampak hanya memiliki struktur reproduksi jantan karena kepala sarinya menyatu membentuk kerucut yang melingkupi stigma dan benang sari. Kepala sari tomat bersifat porisidal, artinya serbuk sari bunga diproduksi di dalam kepala sari dan dilepaskan melalui pori-pori kecil. Bunga tanaman tomat berwarna kuning dan tersusun dalam dompolan dengan jumlah 5-10 bunga per dompolan bergantung dengan jenis varietasnya. Kuntum bunganya terdiri dari 5 helai kelopak bunga dan 5 helai mahkota bunga. Kantong pada benang sari terkumpul menjadi satu dan membentuk bumbung yang mengelilingi tangkai kepala putih. Bunga tomat dapat melakukan penyerbukan sendiri karena memiliki tipe bunga berumah satu. Meskipun demikian, tidak menutupi kemungkinan terjadi penyerbukan secara silang. Alat yang digunakan ialah pinset dan peniti. Sedangkan bahan yang digunakan tentunya ialah bunga tomat itu sendiri. Rancangan penyilangan pada praktikum genetika pertanian dilaksanakan secara mandiri dengan menyilangkan tanaman yang tersedia di sekitar tempat tinggal praktikan. Persilangan dilakukan di Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat pada tanggal 16 Mei 2022. Tomat memiliki bunga hermafrodit yang dapat melakukan autogami. Persilangan tomat perlu adanya kastrasi dan emaskulasi. Kastrasi dan emaskulasi dilakukan pada bunga yang menjadi tempat kelamin betina yang masih kuncup 1 hari sebelum penyilangan menggunakan pinset dan peniti. Kastrasi dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari rusaknya atau hancurnya bagian bunga sehingga dapat menghambat proses persilangan. Persilangan dilakukan antara pukul setengah 10 hingga jam 10 bergantung kelembapan dan temperatur menyesuaikan waktu antesis dan reseptif. Polen diambil dari bagian serbuk sari bunga yang sedang mekar, kemudian diserbukkan pada bunga betina. Tujuan dilakukannya persilangan tanaman tomat adalah menemukan dan mendapatkan jenis tomat yang memiliki banyak keunggulan dari tetua yang telah memiliki sifat unggul yang terpisah. Semakin unggul sifat dan kualitas yang dibawa suatu komoditas, termasuk tanaman tomat, maka nilai jual komoditas tersebut akan tinggi. Persilangan tanaman tomat memiliki manfaat seperti mengetahui proses-proses terjadinya pembuahan yang dilakukan benang sari dan putik secara menyilang dari jenis berbeda dari spesies tanaman yang sama. Dengan melakukan persilangan tanaman tomat, maka dapat diketahui morfologi dari masing-masing jenis tanaman tomat sehingga dapat disimpulkan sifat unggul yang akan terbentuk pada hasil pembuahan. Penyerbukan silang dilakukan pula dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan baru dengan sifat-sifat tertentu karena penyerbukan silang dari tanaman tomat belum banyak diketahui. Secara umum, tanaman tomat memiliki tipe penyerbukan autogami. Seperti halnya kepala sari porisidal dari tanaman lain, kepala sari tomat membutuhkan agitasi untuk melepaskan serbuk sari. Pembatasan pelepasan serbuk sari menyebabkan kepala sari porisidal dapat membantu memastikan bahwa serbuk sari bunga dapat didistribusikan ke banyak penyerbuk dan juga banyak bunga. Namun untuk tomat, pelepasan serbuk sari saja sudah cukup untuk penyerbukan karena bunga tanaman itu subur sendiri dan kualitas buahnya tidak ditingkatkan dengan penyerbukan silang. Terlepas dari apakah tomat adalah penyerbukan sendiri atau penyerbukan silang, agitasi yang diperlukan untuk penyerbukan umumnya difasilitasi oleh serangga atau angin. Persilangan tanaman tomat memiliki hubungan dengan teknik persilangan yang digunakan. Proses kastrasi menggunakan pinset harus dilakukan secara teliti dan hati-hati karena bunga tomat mudah terlepas dari tangkainya. Jika terjadi kegagalan pada saat persilangan,
dan tidak menghasilkan buah yang memiliki sifat yang diinginkan, maka dapat diduga proses polinasi tidak berjalan dengan baik, sehingga serbuk sari belum menempel pada kepala puting. Penyebab lain yang memungkinkan ialah persilangan dilakukan pada waktu yang salah